Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mayasari dengan NPM 21031 dari Prodi Akuntansi kelas AK1A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta, dengan mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro dan dosen Bapak Kasman Karimi SE MSI. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna. Berikut adalah penjelasan mengenai pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pertama, perusahaan adalah pengambil harga atau price taker. Artinya, perusahaan yang ada di pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Harga pasar ditentukan oleh interaksi antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Seorang produsen terlalu kecil perannya di pasar. Kedua, setiap perusahaan mudah keluar dan masuk pasar. Tidak terdapat hambatan secara ilegal atau bentuk lain seperti keuangan pada perusahaan yang untuk memasuki atau meninggalkan bidang usaha tersebut. Ketiga, menghasilkan barang sejenis, artinya tidak terdapat perbedaan yang nyata barang yang dihasilkan antar perusahaan sehingga pembeli tidak dapat membedakan hasil produk antara perusahaan merupakan pengganti sempurna barang yang dihasilkan perusahaan lain. Sehingga tidak ada gunanya perusahaan untuk melakukan persaingan bukan harga karena tidak efektif untuk meningkatkan penjualan seperti iklan. Keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Artinya jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing relatif kecil dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar sehingga produksi juga relatif kecil sehingga kebijakan menurun produksi dan harga tidak mempengaruhi harga pasar. Kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar, artinya mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan harga yang terjadi sehingga produsen tidak bisa menjual produknya lebih tinggi dari harga pasar. Berikut adalah bentuk kurva permintaan pasar dan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa kurva permintaan perusahaan bersifat elastis sempurna karena produk homogen jika harga dinaikkan tidak ada yang beli. Dan perusahaan akan jual semua produksi pada harga 3.000. Produksi perusahaan hanya sebagian kecil dari jumlah yang diperjualbelikan di pasar. Kurva demand juga menggambarkan hasil penjualan rata-rata atau average revenue yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Jika harga 3.000, maka D0 sama dengan AR0 sama dengan MR0. Apa itu hasil penjualan marginal atau marginal revenue? Hasil penjualan marginal adalah tambahan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan dari hasil menjual satu unit lagi barang yang diproduksinya. Jika harga tetap 3.000, maka setiap unit tambahan barang yang dijual akan menambah hasil penjualan sebanyak 3.000. Maka akan berlaku harga sama dengan hasil penjualan rata-rata sama dengan hasil penjualan marginal. Lalu, apa pula itu hasil penjualan total atau total revenue? Hasil penjualan total adalah seluruh jumlah pendapatan yang diterima perusahaan dari menjual barang yang diproduksi. Pada pasar persaingan sempurna, harga tidak berubah berapapun jumlah barang yang dijual perusahaan, sehingga kurva TR berbentuk garis lurus yang bermula dari titik 0. TR1 sama dengan harga 3.000 dan jumlah barang yang dijual 10 dan TR adalah 30.000. Berikut adalah bentuk kurvanya. Dalam pasar persaingan sempurna, harga tidak akan berubah walaupun banyaknya jumlah barang yang dijual perusahaan, menyebabkan kurva penjualan total TR adalah berbentuk garis lurus yang bermula dari titik 0. Garis TL0 adalah kurva hasil penjualan total apabila harga adalah 3.000. Sedangkan garis TR1 adalah kurva hasil penjualan total apabila harga barang meningkat menjadi 6.000. Titik pada TR0 dan TR1 menggambarkan banyaknya hasil penjualan total pada berbagai barang yang dijual. Seperti di dalam kurva, titik A menggambarkan bahwa pada harga 3.000, penjualan sebanyak 10 unit akan menyebabkan hasil penjualan total mencapai 30.000.
Dan titik A1 menunjukkan bahwa pada harga 6.000 penjualan sebanyak 10 unit akan menyebabkan hasil penjualan total perusahaan mencapai 60.000. Maksimum keuntungan jangka pendek. Syarat keuntungan maksimum. 1. Membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Artinya untung maksimum jika perbedaan nilai antar hasil penjualan total dengan biaya total paling maksimum. 2. Menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Artinya, untung maksimum jika MR sama dengan MC. Suatu perusahaan akan menambah keuntungannya jika menambah produksi pada saat MR lebih dari MC. Jika MR kurang dari MC, akan mengurangi produksi. Berikut adalah tabel jumlah produksi dan biaya produksi dalam ribu rupiah. Dalam kolom 1 ditunjukkan berbagai jumlah produksi yang dapat dicapai, dan dalam kolom 2 menggambarkan biaya tetap total, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli input tetap yang digunakan dalam proses produksi. Kolom ketiga menunjukkan biaya berubah total, yaitu semua biaya yang dibelanjakan untuk membeli input berubah atau tenaga kerja. Dengan menjumlahkan biaya tetap total dalam kolom 2 dengan biaya berubah total dalam kolom 3, diperoleh biaya total, yaitu seperti ditunjukkan dalam kolom keempat. Biaya marginal yaitu tambahan biaya yang perlu dikeluarkan untuk menambah satu unit produksi seperti yang ditunjukkan dalam kolom 5. Di kolom 6 menunjukkan biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi. Kolom 7 menunjukkan biaya berubah rata-rata, yaitu biaya berubah total dibagi dengan jumlah produksi. Biaya total rata-rata ditunjukkan dalam kolom 8. Biaya ini menggambarkan biaya per unit untuk menghasilkan suatu barang. Berikut adalah contoh tabel produksi dan penjualan dalam ribu rupiah. Data dalam kolom 1 menggambarkan jumlah produksi yang dapat dicapai. Kolom 2 menunjukkan tingkat harga barang yang diproduksi. Harga seunit tetap 150.000 oleh karena produsen tersebut berada di pasar persaingan sempurna. Kolom ketiga menunjukkan hasil penjualan total yang akan diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Data hasil penjualan total dalam kolom tersebut dihitung dengan menggunakan rumus TR sama dengan P dikali Q, di mana TR adalah jumlah hasil penjualan, P adalah tingkat harga, dan Q adalah jumlah produksi. Kolom 4 menunjukkan hasil penjualan rata-rata. Kolom 5 menunjukkan hasil penjualan marginal, yaitu tambahan hasil penjualan yang disebabkan oleh pertambahan seunit barang yang dijual. Berikut contoh tabel hasil penjualan, biaya produksi, dan keuntungan maksimum. Cara mencari keuntungan adalah hasil penjualan total dikurang biaya produksi total. Untuk menyesuaikan dengan analisis secara grafik, produksi yang akan melakukan perusahaan adalah sebanyak 7 unit, yaitu pada ketika hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Dan berikut adalah contoh tabel tambahan dan jumlah untung dalam ribu rupiah. Dalam mencari tambahan untung, tambahan penjualan total dikurangi tambahan biaya. Berdasarkan tabel tadi, dapatlah kita membuat sebuah grafik. Di dalam grafik, penentu produksi dan harga yang memaksimumkan keuntungan selalu akan menggunakan persamaan MC sama dengan MR. Karena MC sama dengan MR adalah penting dalam penentuan keseimbangan perusahaan. Lihat dari kurva MC dan kurva MR akan berpotongan pada tingkat produksi sebanyak 7 unit. Berikut adalah kurva untung maksimum pendekatan biaya total dikurang hasil penjualan total. AB adalah titik impas atau break even point, di mana TR sama dengan TC. Dan berikut adalah kurva pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Untung maksimum akan tercapai apabila MC sama dengan MR, seperti di dalam kurva. Dalam jangka pendek, kemungkinan keuntungan adalah 1. Mendapat untung luar biasa atau untung melebihi normal. 2. Mendapat untung normal. 3. Mengalami kerugian tetapi masih dapat membayar biaya variabel. 4. Dalam keadaan menutup atau membubarkan perusahaan. Berikut adalah kurva untung lebih normal dan untung normal dan kurva mengalami kerugian. Jika harga PO perusahaan untung luar biasa AEPOC, P lebih tinggi dari biaya rata-rata paling minimum. Hal ini hanya berlaku dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, perusahaan lain akan muncul, penawaran bertambah sehingga harga menurun.
pada harga P1 untuk normal di mana MC sama dengan MR1, pada E1 yaitu titik singgung D1 sama dengan AR1 sama dengan MR1 dengan kurva AC di mana AC sama dengan AR. Kerugian tetapi dapat membayar sebagian biaya tetap. P lebih rendah dari biaya total rata-rata tapi lebih tinggi dari biaya berubah rata-rata. Artinya perusahaan memperoleh hasil penjualan yang melebihi biaya berubah yang dikeluarkan, namun belum dapat menutupi biaya tetap. Perusahaan tetap operasi sampai MC sama dengan MR karena tingkat ini meminimumkan kerugian. Biaya produksi OQAB hasil penjualan OQEP berarti kerugian minimum yang ditanggung perusahaan adalah sebesar PEAB. Berikut adalah bentuk kurva titik tutup usaha, di mana hasil penjualan kurang atau sebesar biaya berubah AVC menyinggung AR dan AR1 di bawah AVC. Walau beroperasi tidak dapat menutupi biaya tetap dan perusahaan dalam keadaan berhenti operasi atau menutup usaha. Apa keuntungan dalam jangka panjang? Dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan dalam persaingan sempurna cenderung untuk memperoleh keuntungan normal saja. Apa kebaikan persaingan sempurna? 1. Memaksimumkan efisiensi. Dalam pasar persaingan sempurna, efisiensi produktif dan alokatif selalu didapat dalam jangka panjang. Sumber daya digunakan secara efisien jika seluruh sumber daya yang tersedia sepenuhnya digunakan corak penggunaannya sedemikian rupa sehingga tidak terdapat kombinasi lain yang dapat menambah kemakmuran. 1. Efisiensi produktif adalah biaya yang dikeluarkan paling minimum dan industri secara keseluruhan memproduksi barang pada biaya rata-rata paling rendah. Dan efisiensi alokatif adalah jika harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi, hal ini akan memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kebebasan bertindak dan memilih. Terdapat kebebasan konsumen dalam memilih barang yang disukainya dan kebebasan produsen dalam memproduksi dan memilih proses dan input yang digunakannya. 3. Harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Dan keempat, persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Lalu, apakah kelemahan persaingan sempurna? Kelemahannya yaitu 1. Tidak mendorong inovasi. Teknologi produksi dapat dicontoh sehingga jangka panjang untung normal, sehingga kurang dimotivasi untuk berinovasi, di mana pembaharuan teknologi dan inovasi memerlukan biaya besar. 2. Menimbulkan biaya sosial. Kegiatan yang efisien kadang menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga menimbulkan biaya sosial atau masyarakat menderita kerugian. Ketiga, membatasi pilihan konsumen karena barang yang dihasilkan identik atau sama sehingga konsumen punya pilihan yang terbatas. 4. Distribusi pendapatan tidak selalu merata. Efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya mencapai maksimum tetapi tidak menjamin memaksimumkan kepentingan seluruh masyarakat. Demikian video pembahasan dan penjelasan dari materi pasar persaingan sempurna. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kurang kejelasan dalam pemaparan materi, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.